Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan malam hari ini sedikit saya ingin mengkritik seseorang yang katanya ustadz yang sempat kondang di Indonesia Raya tercinta ini, yang mana keterkenalan beliau kurang lebih sejak tahun 2010-an sampai kemudian redup di tahun 2020. Tidak lain dan tidak bukan ialah Ustadz Yusuf Mansur. Jadi beliau redup bukan diredupkan oleh siapa-siapa, melainkan beliau sendirilah yang meredupkan, yang menjatuhkan namanya sendiri dengan kelakuannya sendiri. Terkait Ustadz Yusuf Mansur, nggak ada niatan saya mau pansos atau bagaimana, karena ya mohon maaf, beliau sendiri udah redup, udah nggak dilirik, udah nggak dilihat sama umat, udah dimasa bodohin sama masyarakat. Terlebih masyarakat umat sudah banyak punya panutan-panutannya masing-masing, ustadz-ustadz yang lebih mumpuni, kiai yang lebih berilmu dan lebih beradab dan berakhlak. Hanya saja tetap saya ingin membahas beliau karena saya punya cerita tersendiri terkait Ustadz Yusuf Mansur, yaitu pada tahun kurang lebih 2016 sampai tahun 2019 itu adalah tahun dan masa di mana saya masih bujangan dan profesi saya, aktivitas keseharian saya pada saat itu sebagai marbot masjid di salah satu masjid di Jakarta Timur, Rawamangun, namanya Masjid Al-Faizin. Di samping saya sebagai seorang marbot ketika itu, saya juga imam sholat 5 waktu dan harus siap siaga untuk membadali apabila ada khotib-khotib yang berhalangan hadir, yang tidak datang. Saya harus naik ke mimbar untuk menggantikan jadwal ustadz yang harusnya berkhotbah pada hari Jumat. Kurang lebih itulah keseharian saya di tahun 2016 sampai tahun 2019. Kurang lebih 3 tahun saya jadi marbot. Nah, singkat punya cerita, di zaman saya bujangan dan jadi marbot itu, banyak jamaah daripada makmum kita di masjid yang ikut-ikutan tergiur dengan ceramah-ceramah, motivasi-motivasi ala-ala Yusuf Mansur. Bahkan sangat mengidolakan, ikut semua program yang diproposalkan oleh Yusuf Mansur, antara lain Paytrend dan sebagainya. Yang mana ketika itu saya sudah sering membahas, sudah kowar-kowar sejak tahun 2019. Hanya saja kowar-kowarnya nggak di media seperti sekarang. Pada saat itu saya belum punya platform YouTube seperti ini. Saya nggak ngerti channel-channelan seperti ini. Saya hanya face to face ngobrol sama jamaah, berdiskusi. 2-3 orang saya ngobrol, bukan untuk menjatuhkan dan menjelekkan Yusuf Mansur, tapi lebih kepada meluruskan ajaran-ajaran dia tentang konsep sedekah. Tapi nihil sekali hasilnya pada saat itu saya diskusi-diskusi dengan jamaah. Tentu tidak lain dan tidak bukan salah satu faktornya atas harumnya, tingginya derajat Yusuf Mansur di mata jamaah saya ketika itu, dan bukan siapa-siapanya saya ketika itu. Ustadz kondang, Ustadz tanah air dikritik oleh marbot masjid yang miskin, marbot masjid yang tukang nyapu ngepel. Siapa lu? Mungkin kira-kira seperti itu pandangan jamaah, pandangan makmum, pandangan umat yang sehari-hari ketemu di masjid yang saya menjadi marbot di dalamnya. Tapi saya nggak berkecil hati.
Setiap kali ada kesempatan pembahasan ke arah Yusuf Mansur, saya akan komen, saya akan meluruskan, saya akan vokal. Karena yang paling penting bagi saya, kita sudah menyampaikan sesuai apa yang kita tahu dan yang semestinya. Selebihnya, masyarakat, umat yang saya sampaikan itu mau ikut, mau dengerin, mau menerima, syukur alhamdulillah. Kalau enggak, ya namanya juga hidayah adanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu aja pegangan saya. Karena saya nggak berharap orang harus wajib dengar, wajib ikut apa kata saya. Yang penting saya wajib menyampaikan apa yang perlu kiranya saya sampaikan ketika itu. Bagaimana tidak? Selentingan kalau saya lagi dengar-dengar ceramah dari para ustadz, para da'i pada tahun 2016-2019 di masa itu kan. Itu kan salah satu ustadz yang kita dengar di ceramah-ceramahnya baik di YouTube ataupun di televisi, tidak lain dan tidak bukan Yusuf Mansur. Saya simak ceramahnya, saya dengerin sampai habis, untuk kemudian hati saya merasa berontak, nggak cocok, apa-apaan ini. Dan saya cari lagi judul-judul video ceramah Yusuf Mansur yang lain. Semakin saya cari ya jelas, semakin saya yakin bahwa ini harus diluruskan. Banyak sekali kesalahkaprahan Yusuf Mansur dalam dia menyampaikan dakwahnya. Antara lain, dia mengatakan, saya pernah dengar dalam ceramahnya, bahwa orang miskin itu karena kurang ibadah katanya. Ini dari mana? Dalilnya mana? Landasannya apa? Anda berbicara seperti itu. Sahabat utama merangkap menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang beristrikan putri tercinta Nabi yaitu Fatimah, itu hidup dalam kemiskinan ekonomi, kemiskinan harta duniawi. Apakah Ali jarang ibadah? Apakah Sayyidina Ali ahli maksiat? Apakah Sayyidina Ali diragukan kesolehan dan ketakwaannya? Dari situ aja udah jelas. Ini maksudnya apa sih Yusuf Mansur ini? Wallahi nggak ada kaitannya bahwa saya selaku orang miskin tersinggung dibilang begitu, nggak ada. Tapi memang itu bukan ajaran Islam. Itu dulu yang pertama. Betapa dia pernah bilang orang miskin itu karena kurang ibadah. Maksudnya apa? Banyak di kalangan orang-orang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan titelnya sahabat Nabi, hidup di bawah garis kemiskinan. Nggak semua sahabat Nabi itu kaya. Apakah dia kurang ibadah? Apakah orang-orang yang mulia itu kurang ibadah? Kan nggak mungkin adanya. Lalu selanjutnya betapa dengan PD-nya selalu saja solusi yang dia tawarkan setiap jamaah bertanya, setiap dia ceramah di berbagai kesempatan, gembar-gembor tentang sedekah. Sedekah adalah salah satu ajaran Islam yang penting. Tapi tidak seperti yang dikeluarkan Yusuf Mansur ini. Orang curhat, ekonominya berumah tangga bertahun-tahun, belasan tahun gak kunjung membaik. Disuruh ditanya, emang ada apa di rumah? Ada motor, semotor-motornya sedekahin. Ada emas cuman seemas-emasnya, sedekahin. Ada duit berapa aja sedekahin. Ada rumah sedekahin. Berapa banyak orang yang miskin makin miskin gara-gara curhat sama ente kalau begitu caranya, Sub. Cuman apa daya, di tahun 2016 ketika itu saya menyampaikan hal-hal seperti ini, saya banyak ditentang, saya banyak tidak diterima oleh jamaah. Tapi saya nggak berkecil hati. Dalam hati saya, waktu nanti yang akan membuktikan. Dan alhamdulillah terungkap, terkuak, terbukti siapa Yusuf Mansur sekarang. Betapa banyak kasusnya, betapa banyak intrik-intriknya, betapa banyak kebohongan dan dustanya.
investasi bodong lah, anu lah, tidak sinkronnya omongan dia di video yang satu dengan video yang lain, kebanyakan bohong. Saya yakin walaupun saya udah berpisah dengan jamaah dan teman-teman di Jakarta Timur sana atas kesibukan saya di Tambun ini, mereka mudah-mudahan saya yakin masih ingat omongan-omongan saya ketika itu, karena mereka sangat menentang. Betapa dikiranya saya ini tauhidnya lemah, tauhidnya kurang kuat, tauhidnya itu tidak seperti Yusuf Mansur, levelnya beda, makomnya beda. Ya mohon maaf, nun sewu, kalau saya bilang tauhid itu kan adanya, iman itu kan di dada, nggak kelihatan. Kalau saya bisa timbang iman saya, keyakinan saya, masih berani saya diadu dengan keimanan Yusuf Mansur. Tapi kan goib, nggak bisa diadu hal-hal begitu, dan itu satu kesombongan nanti namanya. Tapi bahwa ajaran-ajarannya itu menyimpang, ajaran-ajarannya itu salah kaprah, itu jelas. Dari mana kita tahu? Ya dari ajaran Islam itu sendiri. Ngerampas jamaah, ambil jamnya, ambil handphonenya, ambil BPKB-nya di tengah-tengah ceramah. Terus dikemanain nih duit-duit, aset-aset yang dia rampas dari jamaahnya ketika dia sedang berceramah? Jadi sampaikan saja kepada umat, kepada jamaah sekalian tentang pentingnya sedekah. Sampaikan yang sebenar-benarnya, nanti biar jamaah yang bersedekah di tempatnya masing-masing. Karena memang sayokianya kita berbagi itu lebih utama sama yang terdekat dulu kok. Kenapa kita ngasih Yusuf Mansur yang notabene-nya memang udah orang kaya? Kowar-kowar biar jamaah sedekah, tapi sedekahnya ke dia. Alasan bangun rumah tahfidz lah, apalah. Kita nggak ngelihat, jangan bikin orang seujon. Banyak sekali. Sebenarnya dibilang penting nggak penting ngebahas yang satu ini, tidak seurgen video saya yang kemarin ketika saya bahas candu judol bikin tolol, kan ada yang judulnya seperti itu video saya. Ada video saya tentang kajian-kajian yang lain, itu lebih penting daripada ini. Kenapa? Karena sejatinya Yusuf Mansur udah redup kok, udah nggak didengar kok, udah bau kok namanya, udah nggak ada yang percaya kok. Cuman saya ingat aja, saya pikir-pikir, tadi saya lagi scroll HP ngelihat tentang Yusuf Mansur, teringat sama saya kisah ketika di tahun 2016 sampai 2019 saya pernah berjuang kowar-kowar bongkar keborokan dia. Cuman namanya saya orang kecil dan gak punya platform, ya hanya jadi peringatan lalu saja tanpa didengar oleh masyarakat sekitar. Jadi semacam saya mengkodok aja lah. Dulu saya nggak sempat menyampaikan hal ini di media karena nggak ada platform. Kalau sekarang udah ada, walaupun udah kurang semangat bahasnya, ya paling nggak buat gantiin yang dulu saya nggak bisa ngebahas itu aja. Juga yang penting saya udah menyampaikan apa yang kiranya perlu saya sampaikan, apa yang kiranya saya lihat mungkar, ya kita cegah dong. Kekuatan saya dalam mencegah kemungkaran ya dengan cara verbal, ngomong seperti ini. Yusuf Mansur mah udah redup, Yusuf Mansur mah udah gak dipercaya. Tapi tantangan pada saat tahun 2016 sampai tahun 2019 ketika itu saya bahas-bahas dia, luar biasa. Power dia, citra dia lagi bagus-bagusnya ketika itu. Sampai saya cenderung agak dikucilkan, dikira saya sentimen, dikira saya iri sama Yusuf Mansur. Apa yang diiriin? Begitu. Jadi ketika udah saya punya platform seperti sekarang, saya udah bisa teriak di media seperti sekarang, saya nggak terlalu gaptek banget seperti tahun 2016 kemarin. Maka saya kodok, saya bahas sekarang, walaupun bahasnya jadi kurang-kurang semangat.
bahasnya kurang semangat, bahasnya kurang menggebu, bahasnya ini kurang totalitas karena Yusufnya juga udah nyungsep. Tobat, Cuk, tobat, tobat, tobat. Kalau ente tobat tanpa perlu ente hiraukan apakah jamaah akan kembali percaya sama ente atau tidak, paling tidak Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Itu saja dari saya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.